Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Thumma nastahdihi siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amallahu 'alan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was-solihin wa ulaika hum khairur rafiqin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Sahabat Madin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang senantiasa dan terus Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat itu ialah Allah sampaikan kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Sebagaimana doa-doa kita yang selalu kita panjatkan jauh hari sebelum Ramadan. Dari mulai bulan Rajab, Sya'ban. Kita selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sebagai bentuk ijabah Allah atas doa-doa kita. Selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga, anak-anak kita, anak-anak didik semua senantiasa mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk dapat maksimal melaksanakan siyam dan qiyam di bulan suci Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Madin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan yang fana ini, yang singkat ini, Allah bentangkan di hadapan kita dua jalan. Wa hadainahun najdain. Ada jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Inilah yang Allah bentangkan, yang Allah hadapkan kepada kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, pada diri kita, pada diri manusia, Allah ilhamkan dua potensi juga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan pada diri manusia itu potensi fujur, potensi melakukan perbuatan-perbuatan buruk, wa taqwaha, dan potensi-potensi untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ketakwaan-ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa Madin TV yang berbahagia, kita selalu melihat di dalam kehidupan ini, di sekeliling kita, pagi hari seseorang melakukan ketaatan, namun di sore hari ia melakukan kemaksiatan. Hari ini ia melakukan kebaikan, besok ia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada manusia yang setiap harinya selalu diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan kemungkaran, keburukan. Dan ada juga manusia yang setiap harinya selalu diisi dengan ketaatan kepada Allah. Ia penuhi hari-harinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dinamika kehidupan kita yang fana ini, yang singkat ini. Karena memang wahadainahun najdain. Ada jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Ada potensi baik, ada potensi buruk yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, sahabat Madin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dinamika ini, maka wajib bagi kita sebagai manusia untuk selalu melakukan tazkiyatun nafs. Mensucikan diri. Karena memang kita tanpa kita sadari selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat Madin TV, Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu membersihkan hatinya, yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh rugilah
alangkah celakalah orang-orang yang selalu mengotorinya. Mandasaha. Oleh karena itu sahabat Madin TV, kita yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa, yang selalu melakukan keburukan-keburukan tanpa kita sadari melalui anggota tubuh kita, wajib bagi kita untuk selalu tazkiyatun nafs. Bagaimana cara tazkiyatun nafs? Terkait ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Apa kata Rasulullah? Doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diri kami, ati nufusana, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami, taqwaha, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwaha, ketaatan, ketakwaan, inilah salah satu cara kita untuk tazkiyatun nafs, membersihkan, mensucikan diri kita yang terkadang tanpa kita sadari selalu kita kotori. Tazkiyatun nafs ialah membersihkan hati kita, diri kita dari segala sifat dan dari segala sesuatu yang kotor. Oleh karena itu, ketika hati kita, ketika diri jiwa kita selalu terpapar dengan perbuatan-perbuatan tidak baik, maka akan rusaklah pribadi tersebut. Oleh karena itu, sahabat Madin TV, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat sekali kita untuk melakukan tazkiyatun nafs dengan melakukan siam, berpuasa, dan dengan melakukan qiyam, ibadah-ibadah Ramadan lainnya. Oleh karena itu, terkait perintah berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah katakan di ujung ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Tujuan Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ialah agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu ada satu doa lagi yang Rasulullah ajarkan kepada kita di bulan suci Ramadan ini ialah Allahumma waffiqna. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik, berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, lisyam, untuk melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, wal qiyam, dan untuk melakukan qiyam, ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Siam, berpuasa, tentunya tidak hanya kita mampu menahan diri, ya, menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, tetapi lebih dari itu. Dikatakan oleh Rasulullah, iza kana yaumus shaumi ahadikum, apabila seseorang berpuasa, fala yarfuth, hendaklah ia tidak mengatakan perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan keji, wala yaskhab, dan tidaklah ia menghina, mengejek orang lain. Maksud dari hadis ini ialah ketika kita berpuasa, hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita. Dan melalui lisan ini terkadang tanpa kita sadari juga selalu mengotori hati kita, selalu mengotori diri kita. Oleh karena itu, bulan puasa, dengan puasa melatih kita untuk senantiasa menjaga lisan kita. Dan ini bagian daripada tazkiyatun nafs, upaya untuk membersihkan, mensucikan diri kita. Kemudian melakukan qiyam, ibadah-ibadah Ramadan lainnya. Tilawah Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran lebih intens, lebih diperbanyak lagi. Kemudian salat-salat tatawwu, salat-salat sunnah lainnya. Ada salat tarawih yang menjadi bagian daripada qiyamul lail kita. Kemudian salat tahajud menjelang waktu kita sahur, ini bisa kita lakukan. Kemudian salat-salat sunnah lainnya, salat duha, dan mungkin ketika kita melaksanakan salat subuh, kemudian kita tetap untuk di masjid hingga isyraq, hingga terbit matahari, kita pun bisa lanjut dengan melaksanakan salat isyraq dan salat-salat sunnah-sunnah lainnya. Kemudian
sedekah juga. Kita lebih intens lagi, lebih gemar berinfak lagi. Dan ini, ibadah-ibadah ini adalah bagian upaya kita untuk tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, mensucikan hati diri kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Sahabat Madin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tazkiyatun nafs, begitu pentingnya tazkiyatun nafs ini pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 129 dan 151 bahwasanya salah satu tugas Rasul ialah tazkiyatun nafs. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 151, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah." Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari kaum kalian, yatslu 'alaikum ayatina, di mana ia membacakan ayat-ayat kami kepadamu, wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kalian Alkitab dan hikmah. Di ayat ini Allah jelaskan salah satu tugas Rasul ialah untuk tazkiyatun nafs, membersihkan, mensucikan diri kita. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk selalu melakukan tazkiyatun nafs dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, ibadah-ibadah fardu kita, salat-salat fardu kita, ibadah-ibadah sunnah lainnya, dan dengan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Kemudian kita tidak melakukan atau kita tinggalkan semua yang Allah larang, yang Allah murkai. Itu juga bagian daripada upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Madin TV yang berbahagia, demikian kuliah yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala asa yanfa'ana, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami dan bagi sahabat-sahabat Madin TV semua. Nadu Allah asa yuwaffiqana fi Ramadan lisyami wal qiyam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik kepada kita untuk maksimal melaksanakan puasa dan qiyam ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, wa ja'alana min utaqaihi minan nar, sehingga Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada kita, kemudian Allah berikan maghfirah kepada kita, dan akhirnya kita terbebas dari api neraka. Aitkum minan nar. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.